Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 49104915. Lupakan saja, dia masih anak-anak. Dev buru-buru membelai kepala anak itu. Dev tidak tahu kalau tingkatan anak ini lebih tinggi darinya. Begitu dia terlahir, dia berada di alam surgawi, dengan tubuh abadi. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang lahir di Roma, sementara sebagian lainnya berjuang sepanjang hidup namun tidak dapat mencapai Roma. Matthew menatap anak yang bertanduk di dahinya, lalu melangkah maju dengan rasa ingin tahu untuk menyentuh tanduk di dahi anak itu, dan berkata sambil tersenyum, sungguh menyenangkan, ini seperti ayam. Dev memelototi Matthew, dan Matthew langsung terdiam. Untungnya, dia tidak mengatakan kata berikutnya. Gadis itu menatap Dev dan dua orang lainnya lalu berkata dengan heran, kalian bertiga berasal dari alam bawah, dan kalian dibawa ke sini melalui jalan surga, kan? Dev mengangguk, benar, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Kamu masih berada di alam transformasi negeri peri. Tentu saja aku tahu bahwa kamu dibawa ke sini dari alam bawah melalui jalan surga. Anak-anak yang lahir di alam surgawi kami semuanya memiliki tulang abadi dan merupakan makhluk abadi. Gadis itu mengikuti Dev dan berkata. Dev terdiam beberapa saat dan hanya bisa tersenyum canggung. Jangan berkecil hari. Aku tidak berusaha membuatmu patah semangat. Banyak pembudidaya di sini yang dituntun oleh jalan surga dari dunia bawah yang telah menjadi abadi melalui kultivasi, dan beberapa bahkan telah mencapai alam yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, kalian bertiga beruntung bisa diteleportasi langsung ke wilayah ras binatang kami. Kalau kalian diteleportasi ke wilayah ras lain, kalian akan berada dalam bahaya. Ada kemungkinan kalian akan dikurung dan dijebloskan ke penjara. Di alam surgawi mungkin terlihat damai, tetapi jauh lebih berbahaya daripada dunia di luar sana. Gadis itu menghibur Dev. Dev tersenyum lalu bertanya, kami baru saja datang jauh-jauh ke sini dan berlari selama hampir 1 jam, tapi kenapa kami tidak melihat siapapun? Kami juga tidak melihat kota atau desa. Apakah jumlah orang di wilayah binatang ini terlalu sedikit? Mendengarkan perkataan Dev, wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, wilayah seluas ratusan ribu mil ini adalah wilayah ras binatang, dan wilayah seluas puluhan ribu mil ini adalah wilayah kota badak kami. Seberapa jauh mana kamu bisa berlari dalam 1 jam? Kamu ingin bertemu orang? Ratusan ribu mil. Dev terkejut. Satu wilayah ras luasnya ratusan ribu mil, jadi seberapa besar jadinya jika 3 wilayah itu dijumlahkan? Bahkan jika kamu terbang sampai mati, kamu mungkin tidak akan dapat mencapai perbatasan. Tempat ini begitu besar, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi kemanapun lagi seumur hidupmu, kan? Dev bertanya dengan kaget. Gadis itu melanjutkan sambil tersenyum, kenapa tidak? Jaraknya lebih dari 10.000 mil dari kota badak ke sini. Aku datang ke sini untuk bermain dengan saudaraku. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai di sini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu. Hanya beberapa tarikan napas. Gadis itu berpikir sejenak dan berkata. Beberapa napas. Dev bertanya dengan kaget. Kami semua bisa melompati cincin ruang, jadi tidak perlu terbang ke sana kemari. Apakah kamu tidak tahu cara melakukannya? Setelah gadis itu selesai berbicara, dia dengan lembut membuat lingkaran di udara dengan telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya memasuki lingkaran dan menghilang dalam sekejap, lalu muncul lagi dalam sekejap. Dev melihat pemandangan ini, menarik napas dalam-dalam, dan merasa mati rasa. Di dunia para dewa dan makhluk abadi, cincin ruang semacam itu telah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan siapa saja di tempat seperti alam surgawi. Terlebih lagi, orang lain dapat menempuh ribuan mil dalam 1 langkah, tetapi Dev membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang. Aku bahkan tidak tahu nama kalian, 2 bersaudara. Dev ingin mendekati gadis itu dan melihat apakah dia bisa belajar sesuatu darinya. Dia tidak akan pernah salah jika berteman dengan penduduk asli alam surgawi ini. Namaku Eliza Niu, dan saudara laki-lakiku Elijah Niu. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menatap Dev dan berkata, aku bahkan belum tahu nama kalian. Namaku Dev Chen, yang ini Matthew, dan yang ini Ruskov Siu. Bisakah kamu mengantar kami ke kota badak? Akan butuh waktu lama bagi kami untuk terbang ke sana sendiri. Dev berharap gadis itu dapat mengambil alih mereka. Jika mereka terbang sejauh itu, mereka akan kelelahan sampai mati. Tentu saja, ikutlah denganku. Eliza mengangguk. Kakak, aku masih ingin bermain sebentar. Akhirnya kita bisa keluar.
Kalau kita kembali sekarang, orang tua kita pasti tidak akan mengizinkan kita keluar lagi. Elijah berkata dengan agak enggan. Beraninya kamu berkata begitu. Kalau ketiga rekan Taois ini bukan dari ras binatang, kamu pasti dalam bahaya. Aku cukup mengajakmu melihat dunia luar di sini saja. Kalau kamu tidak kembali, orang tua kita pasti akan memarahiku. Setelah Elijah selesai berbicara, dia membuat lingkaran dengan jari-jarinya dan menarik Elijah ke dalam. Melihat ini, Dev dan lainnya buru-buru mengikuti. Dev dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan kemudian mereka muncul ribuan mil jauhnya. Gadis itu terus mengukir sebuah lingkaran di udara dengan jari-jarinya, dan tubuh Dev dan yang lainnya melompat di udara lagi dan lagi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Dev dan kawan-kawan tiba di kaki sebuah gunung tinggi. Tidak ada lagi padang rumput hijau di sini, dan hamparan bebatuan besar terekspos di tanah. Lalu ia memandang ke kejauhan dan melihat sebuah kota besar berdiri di kaki gunung yang menjulang tinggi. Kota itu begitu besar, bahkan gerbang kotanya saja mungkin tingginya 100 kaki. Dibandingkan dengan kota matahari dan bulan di dunia surga dan manusia, kota badak ini ratusan kali lebih besar. Terlebih lagi, di depan kota besar ini, ada parit yang lebarnya ratusan mil, dan ada air hitam mengalir di sungainya. Di puncak gerbang kota, ada patung badak besar dengan tanduk badak sepanjang ratusan meter. Sekadar melihat kota di depannya saja sudah cukup membuat seseorang takut setengah mati, apalagi masuk ke dalamnya. Walau jaraknya sangat jauh, aura mengerikan dari kota itu masih bisa dirasakan. Wajah Matthew dan Ruskov berubah sangat jelek saat ini. Itu karena mereka berdua hanya menyembunyikan aura mereka dan berpura-pura menjadi manusia binatang. Kalau ada orang kuat di kota badak yang bisa mengetahui mereka, pasti akan merepotkan. Elijah menatap ekspresi ketakutan Matthew dan Ruskov dan berkata, jangan takut. Kita semua adalah manusia binatang yang ramah. Di kota ini, ada banyak pembudidaya seperti kalian, yang semuanya telah dituntun ke sini dengan berbagai cara. Di surga ini, hanya ada sedikit penduduk asli. Orang tuaku juga tidak dapat naik ke surga keempat, dan dituntun ke sini oleh jalan surga. Kemudian, aku berkultivasi hingga ke tingkat keabadian. Bersama, adikku dan aku, kami dapat mewarisi tulang keabadian milik orang tua kami. Elijah menghilangkan kekhawatiran Dev dan yang lainnya. Lagi pula, Dev dan yang lainnya baru saja dituntun oleh jalan surga ke suatu tempat yang tidak dikenal, dan alam mereka juga tidak kuat, jadi mereka pasti gugup dan takut. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kami harus tidur di luar. Dev berkata sambil tersenyum. Sama-sama, ikuti aku ke kota. Setelah Elijah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah kota. Tak lama kemudian, cahaya putih melesat keluar dari kota dan menyinari Elijah. Saat cahaya putih berkedip 3 kali, sebuah penghalang besar perlahan menjauh di kehampaan di depan mata Dev dan yang lainnya. Jika bukan karena gerakan penghalang yang tidak biasa, Dev dan yang lainnya tidak akan dapat mengetahuinya. Kalau mereka bertiga terbang langsung ke sana, mereka pasti terbentur penghalang. Yah, ini adalah formasi pertahanan kota. Hanya ketika dibuka kita bisa masuk. Setelah Elijah selesai berbicara, dia terbang ke udara. Dev dan yang lainnya juga terbang ke kota. Matthew dan Ruskov sangat gugup saat ini, hanya Dev yang tampak baik-baik saja. Bagaimanapun, aura binatang buas pada Dev itu nyata. Di kedua sisi gerbang kota berdiri 2 tim penjaga dengan pelindung baja. Setelah melihat Dev dan lainnya datang, semua pengawal berdiri dengan hikmat dan mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Hal ini membuat Dev dan 2 orang lainnya ketakutan, dan mereka mengira mereka akan diserang. Namun dia mendengar pengawal berteriak, "Selamat datang Sang Putri, Sang Pangeran." Putri. Pangeran. Dev dan lainnya tercengang, lalu menatap Elijah dan Elijah. Mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah putri dan pangeran dari kota Badak. Itu berarti orang tua mereka adalah penguasa kota Badak. Elijah dengan lembut membelai telapak tangannya, dan cahaya putih lembut menyelimuti para penjaga. Terima kasih, Tuan Putri. Para penjaga tampak gembira dan bahagia, lalu segera membuka gerbang kota. Tepat setelah Elijah dan Elijah memasuki kota, Dev dan yang lainnya mengikuti di belakang tetapi dihentikan oleh seorang penjaga. Berhenti, apa yang kalian bertiga lakukan? Dari mana kalian berasal? Penjaga itu memandang Dev dan 2 lainnya dengan hati-hati dan bertanya. Kami juga manusia binatang. Kami ingin pergi ke kota untuk bersenang-senang. Jawab Dev. Aku juga tahu jika kalian adalah manusia binatang, tapi kalian tidak bisa masuk tanpa izin. Penjaga itu menghentikan Dev dan yang lainnya dan berkata.
Sebelum Dev sempat berbicara, Eliza, yang memasuki kota di depan, berbalik dan berkata, mereka adalah teman-temanku, biarkan mereka masuk. Mendengar ini, pengawal itu langsung minggir dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf Tuan, aku tidak tahu kalau kalian adalah teman-teman Tuan Putri. Sialan, kamu merendahkan orang lain. Matthew memutar matanya dan mengutuk penjaga itu. Para pengawal hanya bisa mendengarkan dengan senyum di wajah mereka, mereka tidak berani menyinggung teman-teman sang putri. Setelah mengikuti Eliza dan saudaranya ke kota, Eliza memberikan Dev sebuah kenang-kenangan kecil dan berkata, kalian berjalan-jalan dulu saja di kota. Aku akan mengantar saudaraku pulang dan memberitahu orang tuaku, kalau tidak mereka akan khawatir. Token ini dapat digunakan untuk berkomunikasi dan menemukan lokasi. Aku akan tahu di mana kamu berada. Aku akan menemukan kalian saat waktunya tiba. Dev mengangguk, mengambil token itu, melihatnya dengan saksama, dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentang token itu. Satu-satunya perbedaan adalah token ini mengandung energi peri. Setelah Eliza dan adiknya pergi, Dev mengajak Matthew dan Ruskov berkeliling kota. Melihat jalan-jalan yang ramai, Dev menemukan bahwa kota di alam surgawi ini tidak jauh berbeda dengan dunia surga dan manusia, dan ada berbagai toko di kedua sisi jalan. Seperti yang diduga, di kota ini, Dev menemukan beberapa pembudidaya di alam transformasi negeri peri. Para pembudidaya ini jelas dituntun ke sini melalui jalan surga. Namun, pembudidaya seperti Dev yang hanya di tingkat pertama alam transformasi negeri peri benar-benar langka. Para pembudidaya terburuk yang ditemui semuanya berada pada alam transformasi negeri peri tingkat ke-8. Lagi pula, untuk dapat dibimbing oleh jalan surga, seseorang harus memiliki kekuatan. Surga ini tampaknya tidak seindah yang aku bayangkan. Dev berkata dengan penuh emosi. Betapa banyak orang yang berjuang mati-matian demi bisa naik ke alam surgawi, bahkan sampai menelantarkan istri dan anak-anaknya demi memperjuangkan sumber daya. Hanya untuk naik ke alam surgawi. Tetapi sekarang Dev dan teman-temannya telah tiba di alam surgawi, dan mereka menemukan bahwa alam surgawi tidak sebaik yang mereka bayangkan. Saat Dev sedang berjalan-jalan dengan Matthew dan Ruskov, dia tiba-tiba menemukan panggung besar di depannya. Ada banyak orang berkumpul di sana dan terdengar ledakan teriakan. Apa yang terjadi di depan? Apakah itu sirkus? Matthew bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Dev memutar matanya ke arah Matthew dan berkata, Tuan Hu, bisakah kamu menggunakan otakmu? Ini adalah wilayah binatang, penuh dengan manusia binatang, apakah mereka akan mengadakan sirkus? Orang-orang di sini semuanya adalah manusia binatang, mereka awalnya adalah berbagai macam binatang buas, namun mereka telah bertransformasi ke wujud manusia karena kultivasi. Sekarang mereka dalam wujud manusia dan melakukan beberapa pertunjukan sirkus dengan binatang. Apakah itu mungkin? Ayo kita pergi dan lihat, mungkin ada tarian telanjang. Ruskov berkata sambil melihat kerumunan yang berkumpul di depannya. Rekan Taois, apakah ada tarian telanjang di dunia Wuxumu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, para penari telanjang itu semuanya memiliki wajah dan tubuh yang indah. Lagi pula, mereka melakukannya untuk mendapatkan sumber daya. Biksu wanita bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan menari telanjang dan menggoyangkan bokong. Aku bahkan sangat iri sampai-sampai aku ingin menjadi seorang wanita. Ruskov berkata. Dev tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini, tetapi dalam beberapa aspek, wanita memang memiliki kelebihan dibandingkan pria. Ayo kita pergi dan melihat barang bagus apa saja yang ada di sana. Dev membawa Matthew dan Ruskov dan berjalan menuju panggung. Dev dan lainnya berjalan menuju panggung tinggi yang dibangun tidak jauh dari sana. Karena begitu banyak orang, Dev dan lainnya kesulitan untuk masuk. Apakah makhluk surgawi ini juga suka ikut bersenang-senang? Setelah Dev masuk, dia berkata tanpa daya. Mereka semua sampai di alam surgawi, namun alih-alih berlatih dengan baik, mereka malah berkerumun untuk menonton keseruannya. Bukankah ini yang dilakukan orang biasa? Makhluk abadi juga manusia, mereka juga punya 7 emosi dan 6 keinginan. Jangan dengarkan dunia sekuler yang selalu mengatakan bahwa untuk menjadi abadi, kamu harus menyingkirkan 7 emosi dan 6 keinginan. Itu omong kosong belaka. Mereka hanya mencoba menipu manusia biasa. Ada begitu banyak manusia abadi yang telah memiliki anak. Tidak ada perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa. Terkadang, mereka bahkan lebih suka pamer dan bersenang-senang daripada manusia biasa. Matthew mengikuti Dev dan berkata. Dev memikirkannya dan itu masuk akal. Kalau tidak, orang-orang seperti Tiwin dan Srio tidak akan diam-diam mengintip seorang peri emas mandi. Terus terang saja, itu semua tentang nafsu.
Jika benar-benar tidak ada nafsu, apa gunanya hidup? Apa gunanya berlatih? Bukankah alasan berlatih adalah untuk membuat diri lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak kepuasan? Jangan berdesakan, jangan mendorong, dua-duanya barang kelas atas saat ini, kamu baru bisa mengambil kalau harganya memuaskan. Pada saat ini, seorang pria besar dengan tinggi lebih dari 3 meter di panggung berbicara dengan keras. Di sampingnya ada sangkar besi besar, tapi sangkar itu dibungkus kain hitam, jadi tidak terlihat apa yang ada di dalamnya sama sekali. Ada seseorang di dalam sangkar besi itu, dan dia seorang wanita. Dev melihat sangkar besi itu. Rekan Taoist Chen, bagaimana kamu tahu? Kain hitam itu jelas memiliki efek menghalangi kesadaran ilahi. Aku bahkan tidak dapat mendeteksinya dengan kesadaran ilahiku. Ruskov bertanya dengan sangat bingung. Dengarkan suara itu. Aku mendengar gadis itu menangis di dalam sangkar besi. Kata Dev. Mendengar ini, Ruskov menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama, tetapi kondisinya terlalu bising dan dia tidak dapat mendengar apapun. Itu memang suara wanita menangis. Matthew juga berbicara. Tampaknya Matthew juga bisa mendengarnya. Wajah Ruskov penuh dengan rasa malu. Semua orang mendengarnya, tetapi dia tidak. Jelas kekuatannya terlalu lemah. Orang besar, hal kelas atas apa yang sedang kamu bicarakan? Kenapa begitu misterius? Benar sekali, harta karun macam apa itu? Biarkan kami melihatnya. Jangan seperti terakhir kali, orang itu meninggoy dalam 2 hari. Kerumunan penonton berteriak. Rupanya lelaki besar ini bukan yang pertama kali mendirikan toko di sini. Jangan khawatir, kali ini pasti barang berkualitas tinggi. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Kata pria besar itu dengan percaya diri. Sebutkan harganya. Seseorang berteriak. Mulai dari 500 koin pet. Orang besar itu mengulurkan telapak tangannya dan berkata. 500 koin peri, apakah kamu gila karena kemiskinan? Apakah kamu bercanda? Aku tidak mau membuang 500 koin peri. Harganya terlalu mahal. Aku menghabiskan waktu sebulan untuk mengumpulkan sumber daya dan hanya menukarnya dengan puluhan koin peri dari paviliun Tianbao. Dan kamu ingin 500. Semua orang tidak puas, bahkan banyak yang berbalik dan pergi. Harga tersebut sudah di luar kemampuan mereka, jadi mereka bahkan tidak mau repot-repot melihat apa itu. Pria besar itu tidak terburu-buru, tetapi sengaja merahasiakannya dan berkata, produk kelas atas ini pasti bernilai 500 koin peri. Sial, berhenti membuat kami penasaran, ayo buka dan biarkan kami melihatnya. Jika kamu terus pamer, kami semua akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Biarkan saja dia pamer di sini. Semua orang sangat tidak puas. Bagaimanapun, ketegangan seperti ini sungguh menyebalkan. Jangan pergi, aku akan menunjukkannya padamu. Orang besar itu panik, jadi dia melepas kain hitam itu. Ketika kain hitam diangkat, mereka menemukan 2 gadis terpenjara di dalam sangkar besi. Kedua gadis itu sangat cantik dengan kulit seputih salju. Pada saat ini, kedua gadis itu hanya mengenakan pakaian dalam dan diawasi oleh semua orang dari luar sangkar besi. Kedua gadis itu gemetar ketakutan, mata mereka penuh kengerian. Ketika mereka melihat kedua gadis ini, terjadi keributan di tempat kejadian. Alamak, cantik sekali. Pria besar, dari mana kamu bisa mendapatkan gadis manusia yang sangat cantik? Jika aku bisa membawa mereka ke rumah, alangkah menyenangkannya memiliki gadis budak. Semua orang menatap gadis itu dengan saksama dan mengucapkan kata-kata cabul kepada kedua gadis itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mata Matthew berbinar-binar, jakunnya berguling-guling, dan dia menggigit bibirnya erat-erat. Diperkirakan dia tidak dapat menahan diri dan akan naik ke panggung untuk mengambilnya. Bagaimana? Sudah kubilang ini barang berkualitas tinggi. 500 koin ri sama sekali tidak mahal, kan? Siapapun yang menginginkannya, kalian dapat mengajukan penawaran. Harga minimumnya adalah 500 koin peri. Penawar tertinggi pemenangnya. Pria besar itu berteriak. 550. 560. 570. Tak lama kemudian orang-orang menawar dengan jumlah yang besar, tetapi kenaikannya tidak begitu besar. Tampaknya orang-orang di sini sangat miskin, hanya menambahkan 10 koin peri untuk sekali penawaran. Kedua gadis itu meringkuk dan menjadi komoditas pada saat ini. Mereka tidak punya hak apapun, apalagi melakukan perlawanan. Sama seperti para pedagang hewan di dunia sekuler. Namun di alam surgawi, manusia, binatang, dan iblis, semuanya berdiri di garis start yang sama, jadi ada kalanya manusia juga diperlakukan sebagai komoditas. Aku akan memberimu 1000. Pada saat ini, Matthew di samping Dev tiba-tiba berteriak.
Suara itu bagaikan sambaran guntur yang tiba-tiba, membuat suasana menjadi sunyi seketika. Yang lain menambahkan 10, dan mereka masih menggertakkan gigi. Namun, tiba-tiba ada yang meneriakkan harga tinggi yakni 1000 koin peri. Semua orang memandang Matthew. Pria besar di atas panggung juga bersemangat dan menatap Matthew. Matthew tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di bawah tatapan semua orang. Bagaimanapun, Matthew adalah manusia abadi dari surga ke-6. Dia telah melihat berbagai macam pemandangan, dan 1000 koin peri hanyalah setetes air dalam lautan baginya. Namun Matthew mengabaikan satu hal. Mereka baru saja dibawa ke sini melalui jalan surga. Jadi siapa yang benar-benar memiliki koin peri? Dev memiliki cukup banyak koin roh dan batu roh peri, termasuk beberapa senjata ajaib dan peralatan spiritual yang dijarah dari orang lain. Sayang sekali, benda-benda itu hanya berguna di dunia surga dan manusia, tapi sekarang dia sudah berada di alam surgawi, pasti orang-orang sudah tidak mengenalinya. Batu roh peri adalah sumber daya terbaik di dunia surga dan manusia, tetapi begitu dia mencapai alam surgawi, hal semacam ini tidak ada gunanya. Master Hu, apakah kamu punya koin peri? Dev bertanya dengan suara rendah. Matthew baru ingat kalau dia tidak punya koin peri sama sekali. Dia bukan lagi makhluk abadi dari surga ke-6, dan sekarang dia bahkan bukan lagi dewa abadi. Rekan Taois, aku melihat bahwa kamu dituntun oleh jalan surga, tapi aku tidak menyangka kamu begitu murah hati. Berikan aku 1000 koin peri, dan 2 gadis manusia ini akan menjadi milikmu. Orang besar itu berkata kepada Matthew dengan antusias. Matthew tersenyum canggung, lalu bertanya, rekan Taois, bisakah aku membelinya secara hutang? Pria besar itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, rekan Taois, apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak punya koin peru? Bagaimana mungkin tidak memiliki koin peri? Aku hanya kekurangan koin peri. Matthew menolak untuk mengakui bahwa dia tidak memiliki koin peri. Sial, kamu hanya bercanda. Orang besar itu murka dan langsung menangkap Matthew. Ketika orang besar ini bergerak, Dev dan yang lainnya langsung terkejut. Jelaslah bahwa orang besar ini telah mencapai tingkat manusia abadi. Ketika yang lain melihat orang besar itu beraksi, mereka semua bersembunyi. Sial, seorang pembudidaya biasa berani menyerangku. Matthew juga marah. Dia mendengus dingin lalu menamparkan dengan telapak tangannya. Boom! Dengan serangan telapak tangan ini, tubuh Matthew langsung jatuh ke tanah, dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Tuan Hu. Dev bergegas maju dan membantu Matthew berdiri, mengapa kamu masih berpura-pura? Kamu bukan dewa abadi sekarang. Sial, aku lupa. Matthew tampak tak berdaya. Melihat ini, lelaki besar itu hendak menyerang lagi, tetapi dihentikan oleh Dev, saudaraku, jangan lakukan itu dulu, itu hanya 1000 koin peri, itu tidak berarti apa-apa. Pria besar itu berhenti dan menatap Dev, kamu hanyalah seorang biksu transformasi negeri peri tingkat pertama, tetapi kamu telah mencapai tempat ini. Tampaknya kamu sangat berbakat atau ada seseorang di belakangmu yang membiarkan kamu masuk melalui pintu belakang. Dev terkekeh dan berkata, aku masuk lewat pintu belakang dan ke sini hanya untuk melihat-lihat. Kamu bisa memasuki surga pertama melalui pintu belakang, tapi bagaimana kamu bisa masuk ke kota badak ini? Seseorang bertanya dengan bingung. Lagi pula, dengan kekuatan Dev, mustahil baginya untuk mendapat izin, jadi bagaimana dia bisa memasuki kota badak? Aku berteman dengan putri dari kota badak. Kami sering bermain bersama. Dia memintaku untuk menjadi tamunya. Pada saat ini, Dev hanya bisa terus membual, berharap dia bisa menyelesaikan krisis ini dengan membual. Apakah kamu berteman dengan sang putri? Semua orang menatap Dev dengan tak percaya. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya transformasi negeri peri tingkat pertama bisa berteman dengan sang putri? Semua harus tahu kalau sang putri adalah penduduk asli alam surgawi, dan dia dilahirkan dengan tulang abadi. Bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan seorang pembudidaya transformasi negeri peri tingkat pertama? Berhentilah membual. Bagaimana mungkin sang putri bisa menjadi temanmu? Bahkan sulit bagi kami untuk bertemu dengan sang putri. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi temannya? Orang besar itu tidak mempercayainya sama sekali. Dia mungkin besar, tapi tidak bodoh. Kamu tidak percaya. Lihat apa ini. Dev teringat token kecil yang diberikan Eliza kepadanya, jadi dia mengeluarkannya. Ketika lelaki besar itu melihat token itu, dia terkejut dan berkata, itu memang token dari penguasa kota. Sepertinya kamu tidak berbohong. Meskipun sang putri adalah temanmu, tapi kamu tetap harus membayar koin peri ini. Kami tidak mengatakan tidak akan memberikan uangnya kepadamu, tetapi kami tidak punya cukup uang.
Ayo kita pergi ke paviliun Tianbao sekarang untuk menukarkannya dengan koin peri untukmu. Dev baru saja mendengar seseorang berbicara tentang paviliun Tianbao, jadi dia buru-buru berkata. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Pria besar itu melompat langsung turun dari panggung tinggi. Saudaraku, kamu masih butuh untuk mengawasi benda milikmu, jadi kamu tidak perlu mengikuti kami. Kami pasti akan datang setelah kami menukar koin peri. Dev tidak ingin orang besar itu mengikutinya, sehingga mereka bisa berbalik dan melarikan diri. Jangan khawatir, benda ini tertinggal di sini dan tidak seorang pun akan menyentuhnya. Tidak ada seorang pun yang pernah kehilangan apapun di kota Badak. Pria besar itu melambaikan tangannya dan berkata. Melihat ini, Dev hanya bisa mengangguk tak berdaya. Tampaknya mereka hanya bisa menunggu kesempatan untuk melarikan diri, kalau tidak, apa yang akan mereka gunakan untuk menukar koin peri. Saudaraku, tolong tunjukkan jalan untuk kami. Lagi pula, kami baru saja tiba di sini dan kami belum mengetahui letak paviliun Tianbao. Kata Dev. Pria besar itu mengangguk, lalu membawa Dev dan yang lainnya menuju paviliun Tianbao. Tuan Hu, bisakah kamu menjatuhkan orang besar ini sehingga kita bertiga bisa melarikan diri? Dev bertanya pada Matt Hu dengan suara rendah. Aku tidak bisa melakukan itu. Orang ini adalah manusia abadi. Matt Hu segera menggelengkan kepalanya. Sial, mengapa kamu tadi sangat sombong, dan kamu masih menawarkan 1000 koin peri? Dev melotot marah ke arah Matt Hu. Aku hanya bersikap baik kepada wanita. Kedua gadis itu sangat cantik. Aku takut mereka akan dirusak oleh orang lain. Matt Hu berkata dengan agak malu. Lagi pula, dialah yang menyebabkan masalah ini. Bukankah kedua gadis itu akan disiksa lebih parah olehmu daripada oleh orang lain? Dev memutar matanya dan berkata. Matt Hu tidak mengatakan apa-apa karena Dev benar. Rekan Taoist Chen, jangan pesimis dulu. Mari kita bicarakan hal itu saat kita sampai di paviliun Tianbao. Saat itu, kita bisa mengumpulkan semua barang yang kita miliki dan mungkin itu akan bernilai 1000 koin peri. Ruskov menghibur Dev dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Semoga saja. Dev mendesah. Tak lama kemudian, ketiga orang itu dibawa ke paviliun Tianbao oleh pria besar itu. Paviliun Tianbao dikelola oleh rumah penguasa kota, dan operasi perorangan tidak diperbolehkan. Bersambung.